Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku, apa kabar kalian semua? Baik bukan? Sebelum saya mulai, itu saya kasih pantun lah dikit biar materinya juga tersampaikan yang baik dan tersampaikan pada teman-teman semangat nih. Orang yang salah harus dihukum biar adil buat semua kaum. Aku ucap Assalamualaikum. Sambutlah pagi dengan tersenyum. Nah, teman-teman, jadi hari ini aku membawakan apa ya? Hari ini aku akan membawakan dengan modul HRD. Nah, kali ini berbeda teman-teman. Ini adalah tugas proyek akhir dari studi independen bersertifikat pada PT Shitek IRP Indonesia. Nah, ya final project terakhir dia kan. Nah, walaupun terakhir, ya tetap semangat. Jangan putus asa lagi untuk mencari di luar yang banyak itu kan teman-teman. Oke, langsung saja. Perkenalkan nama saya Dea Miranda, saya dari CP046 Politeknik Negeri Medan. Nah, teman-teman, saat ini saya akan membawakan model HRD atau Human Resource Development. Langsung saja. Nah, apa sih itu HRD? HRD atau Human Resource Development adalah suatu cara yang dibuat untuk mengatur sumber daya atau tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan. Sistem tersebut diciptakan untuk memaksimalkan setiap individu secara efektif sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Human Resource sendiri melakukan tugas pengrekrutan karyawan, data absensi, data-data karyawan, data pengembangan karyawan, data pelatihan karyawan, dan data penggajian karyawan. Pada modul HRD ini banyak ya teman-teman. Nah, di sini saya ambil lagi yang garis besarnya ada rekrutmen, attendant, employee, expense, payroll, kemudian appraisal. Nah, lanjut rekrutmen. Rekrutmen itu kan artinya kita merekrut orang. Nah, untuk memperkerjakan di perusahaan kita, di mana perusahaan itu color box. Oke, attending itu membuat um, data kehadiran karyawan itu kita lakukan supaya karyawan itu kita tahu karyawan yang mana yang baik, yang mana uh, datangnya tepat waktu, gimana gitu. Kemudian ada employee, gimana employee ini kita tuh data karyawan juga biar mendapatkan training gitu. Employee ini tujuannya itu kayak training program tuh, pelatihan program. Oke, lanjut. Expense. Expense ini atau beban. Berarti kayak misal perusahaan melakukan perjalanan kayak kunjungan kerja gitu. Kita ambil satu contoh. Kunjungan kerja, misalnya dia ke Bandung. Itu kan dari Medan nih, dari Medan ke Bandung. Pasti menggunakan pesawat gitu, lebih cepat dan efisien. Maka em, kita tuh pasti mencatatnya gitu, pihak accounting akan mencatatnya sebagai jurnal mereka. Kemudian ada payroll. Payroll ini melakukan penggajian administrasi atau hitung gaji karyawan. Nah, gaji nih, gaji yang ditunggu-tunggu karyawan. Nah, appraisal. Appraisal ini penilaian kerja. Penilaian kerja karyawan. Gimana pengembangan waktu tadi. Kan ada training program. Nah, training program itu diletak pada employee training program. Selanjutnya, ini ada skenario yang mungkin sedikit akan kita bahas nanti di UDU, tapi kita bahas dulu ke skenario ini. Pada suatu hari, manajer Purkis menghubungi manajer HR untuk membuka lowongan staf. Nah, berarti ini proses pengrekrutan karyawan. Berarti berarti perusahaan Color Box ini membutuhkan karyawan pada staf Purkisnya. Nah,
Oke, kita ke prosesnya ini ke bagian proses berarti ke HR bagian rekrutmen nanti yang akan menjalankannya. Oleh karena itu, Fajar akan membuka lowongan dengan tahapan sebagai berikut. Nah, kan kalau mau buka, kalau kita mau kerja, pasti ada persyaratan-persyaratannya yang harus kita lalui. Yang pertama itu kan kita melengkapi administrasi, berarti kita mengikuti seleksi administrasi, lalu kita kayak akademik kayak gitu tes-tes atau ujian atau ya seperti sekarang itu kan banyak gitu tes kepribadian tuh bisa kemudian kita dites kesehatan kita apakah kita makai narkoba atau enggak misalkan ada nih orang yang ngelamar kerja kita lihat sehat-sehat aja pas dites positif narkoba kan nggak mungkin seorang yang bekerja itu terkena narkoba pasti akan besar dampaknya bagi perusahaan tersebut. Kemudian dilakukan wawancara. Gunanya wawancara itu biar kita tahu bagaimana hmm, bagian sorry si pelamar ini bagaimana karakternya kita bisa lihat tuh. Kemudian, nah apabila si pelamar ini diterima kerja pasti dia akan menandatangani kontrak. Nah, kontrak ini kita akan bahas nanti di modul U2 juga. Oke. Selanjutnya, ada skenario yang kedua, di mana yang saya bilang tadi, pelatihan training programnya gunanya untuk uh, karyawan-karyawan itu dia jangan kayak banyak orang introvert, ya introvert yang kalau dibilang orang sekarang tuh kayak pendiam, nggak berinteraksi satu sama lain antar karyawan yang lain. Misal karyawan di sebelahnya tuh kayak negur enggak gitu. Jadi gunanya HR itu untuk melakukan itu gitu. Melakukan training, pelatihan agar karyawan itu semuanya kompak, saling berkomunikasi dan tidak putus komunikasi. Oke, sebenarnya employee training program ini saya akan buat juga ke appraisal ke bagian penilaian setelah melakukan pelatihan tadi saya akan menilai tuh ke bagian penilaian. Appraisal itu kan penilaian dari si training program tadi, pelatihan tadi. Jadi pada modul ekstra HRD itu ada payroll dan appraisal. Nah, langsung saja kita ke modul udunya saja ya teman-teman, gak usah banyak panjang-panjang. Oke, kita ke audio. Sorry, kita ke menu rekrutmen. Rekrutmen. Nah, ini seperti dibilang tadi ada employee, payroll, octane, dan recruitment time of expense, kemudian ada appraisal. Ya, inilah modul-modul yang ada pada si HRD tadi. Kita ke rekrutmen. Nah, caranya itu kita ke rekrutmen gunakan job position. Sini ini nanti kita isi job positionnya apa yang kita perlukan nanti kita ke create. Ini ada salah satu major warehouse. Kita buka terlebih dahulu. Bentar. Oke. Nah, ini nanti kita ini ada bagian sudah di bagian aplikasinya. Ini sudah masuk. Oke, ini. Nah, ini bisa nih. Kita create employee-nya juga bisa kita melakukannya. Oke, kita lanjut ke bagian configuration. Kemudian di bagian ini kita tengok bagian stack-nya. Stack-nya tadi itu kan ada persyaratan-persyaratan ini apa saja yang dilalui. Ada seleksi administrasi, tes akademik, tes kesehatan, kemudian interview, tanda tangan kontrak. Nah, apabila dari salah satu ini kita salah, kita tinggal checklist, kemudian action, lalu delete. Nah, oke lanjut aja. Cara membuatnya itu kita new, ada statement, kita isi apa, spotnya berapa, emailnya apa. Terus sudah selesai nanti kita
kita save manual, udah selesai. Itu akan seperti ini. Oke, lanjut ke bagian oke. Nah, ini yang sudah saya buat tadi. Oke, lanjut kita ke modul yang selanjutnya itu employee. Employee. Nah, employee ini banyak ya teman-teman. Ada employee kontrak, ada departemen, ada training program yang akan kita bahas nanti. Kemudian, oke, banyaklah di sini job position juga ada pada job position ini masuk ke rekrutmen ya, teman-teman sekalian. Oke, di sini kita ambil satu si Ainun. Nah, ini Ainun sudah ada untuk kontraknya itu sebagai apa job position ini staff. Nah, job positionnya itu ada staff HRD rekrutmen. Nah, ini dia bagian si rekrutmen tadi. Staff HRD-nya itu bernama si Ainun tuh. Nah, sudah kita buatkan kontraknya. Kemudian ini departemen, bagian apa saja yang ada. Kita ke training program. Training program yang sudah saya buat tadi itu bagian warehouse yang sudah komplit nih. Nanti di sini kita diarahkan kita klik create nanti. Kemudian kita diarahkan ke email, send email. Baru nanti di sini print sertifikat. Nah, ini training program. Nah, training program apa yang akan dijalankan? Kemudian departemen, misalnya di warehouse itu yang akan training program, akan yang melakukan pelatihan dengan periode berapa? Dengan periode 6 bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 bulan 6. Jadi itu 6 bulan dengan jamnya juga ada. Nah, siapa yang melakukan? Nih, employee name-nya ini yang melakukan itu Doni dengan manajernya itu Dea. Oke, selanjutnya kita ke bagian payroll. Payroll ini sudah saya buat tadi. Nah, itu hasilnya ya nih, seperti ini. Oke, ini payslip-nya payroll ini employee payslip lebih tepatnya. Nah, ini. Oke, ini bagian employee payslip yang tadi. Nah, kalau untuk ini sales struktur kita buat golongannya apa di sini. Golongannya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ada terus kategoris, kemudian ada rules. Oke. Selanjutnya kita ke modul attendant. Attendant nih, ini kita check in, nanti ada check out. Nah, check in, check out, kemudian kita attendant. Kehadirannya karyawan. Kehadirannya karyawan nih, ada si Doni telah check in jam sekian, Marisa juga sama seperti yang lain. Kemudian ada, configuration. Oke, ini adalah peraturannya, pengaturannya. Oke, lanjut aja kita ke time off. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, time off ini ada my time off. Ini seperti kalender tahun ini. Nih, nah kalender. Jadi kita sama tahunnya ada cuti bersalin 1, ada cuti tahunan 1, cuti besar 1, cuti sakit 1. My time off. Oke, ini my time off. Ada approval, vacation. Nah, ini time off. HR telah melakukan cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, itu tidak ada. Approval. Ini employee sepertinya belum keluar ya teman-teman. Mungkin ada kesalahan atau saya juga bingung. Time of type. Nih.
yang untuk kita juga bisa cuti apa saja yang akan disetujui oleh atasan. Lanjut kita ke modul expense. Expense, wah keren ya, seperti website. Kita kayak mau belanja gitu. Nah, expense ini kita bisa melakukan perjalanan seperti yang tadi saya bilang. Istilah ini untuk apa, kategorinya apa, totalnya berapa, employee-nya siapa, baiknya itu baik atau company, expense state-nya itu gimana gitu. Oke, tadi saya udah buat kita ke ini sebentar. Nah, ini sudah kesambit ya. Nah, nanti di sini ada create receipt. Kan kita melakukan kunjungan kerja. Kunjungan kerja untuk karyawan. Karena kunjungan kerja yang diwajibkan tuh hanya satu. Jadi kita memutuskan kunjungan kerja si karyawan si ini tadi gitu. Makanya ada beban jadi pengeluaran gitu kan. Nah, nanti akan setelah itu kita akan diarahkan ke nanti jadi sambit sambit astaga. Berarti yang terakhir kita ke modul appraisal. Appraisal ini cara buatnya ini nanti employee name-nya siapa, deadline-nya kapan, media manajernya siapa, employee-nya siapa gitu. Nah, nanti di sini kita start appraisal and send form. Nah, sini kan ada nanti setelah itu dari start ini akan berpindah dari sini berpindah send mail. Nah, ini sudah melakukan email dan sudah terjadi, sudah selesai. Pelatihan ini sudah dinilai sama si manajer. Kita lihat, nah, ini sudah selesai pelatihannya. Maka si Doni sudah selesai melakukan pelatihannya. Oke, baik. Sekian dari modul HRD. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.